Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah lana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. وقال الله تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى في آية أخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتابه ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya yang kemuliakan, mengawali majlis ta'lim kita pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kita kembali bersama-sama untuk senantiasa dan selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita yang seagung-agungnya, yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah terlalu banyak nikmat Allah yang sudah kita terima, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang sudah kita rasakan, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang sudah kita pakai, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang sudah kita habiskan. Bahkan malam hari ini, karena nikmat Allah, karena karunia Allah, karena izin Allah, kita dapat datang ke rumah Allah yang mulia ini, dan insya Allah kita pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh kita, menjadi kebajikan bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita, dan bermanfaat untuk kita, tidak hanya untuk kehidupan dunia kita, bahkan lebih-lebih lagi untuk kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan, salat maghrib yang sudah kita tunaikan, wirid yang sudah kita baca, doa yang sudah kita panjatkan,
mudah-mudahan dengan Allah pahala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita baca, dan hendaknya sering-seringlah kita baca, kita sampaikan, kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita baca untuk beliau, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan salawat itu, akan membalas salawat itu, akan mencurahkan kepada kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, dan akan membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kita pinta dalam salat, jalan ihdinas siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita termasuk dan tercatat sebagai bahagian umat beliau yang akan mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena mendadak nih Pak. Lebih kurang sekitar jam hampir setengah 3 ya, datang ke rumah minta tolong, katanya di telepon dah masuk ya. Nah, karena mendadak, maka mendadak pula Pak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya atau hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Jadi malam hari ini kita sedikit bercerita tentang memakmurkan masjid. Kenapa kita disuruh memakmurkan masjid, Pak? Ya, ada orang datang ke masjid tapi bukan untuk sholat, Pak, numpang kencing. Ya, sudah kencing, larilah. Ada juga orang di masjid ini, dia disuruh kerja di masjid ini, entah ngecat, entah meropil dan lain sebagainya, tapi dah sholat, Pak. Waktu zuhur masuk, dia istirahat, makan, baring-baring, orang sholatnya tak. Datang ke masjid, ya, istirahat di rumah Allah, tidakkah malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak siko, Pak, dapat kami, Pak. Ya, entah buat pagar, entah masang keramik, ya. Tempat yang sangat mulia, rumah Allah, ya, diberi rezeki oleh Allah, saling bersyukur. Ya, dua dapat, ya, nikmat dunia dapat, beribadah dapat pula. Tak payah-payah dak, tak jauh-jauh dak, dalam itulah kita. Terkadang ada saudara-saudara kita yang mungkin imannya masih lemah, imannya masih dangkal, imannya masih kurang, imannya sangat surut dan perlu, ya, peningkatan iman. Iman itu, Pak, perlu diasah, Pak, sama dengan pisau. Ya, kalau tidak diasah dia akan tumpul. Kalau tidak diasah dia akan madal. Kalau dia tidak diasah dia tidak ada gunanya. Semakin tidak kita asah dia akan berkarat. Ketika iman itu berkarat, maka malaslah kita beribadah, malaslah kita ke masjid, malaslah kita sholat. Tapi menyangkut dengan dunia, cepat, ya, semangat, bergegas, bersegera. Tetapi ketika panggilan Allah, suara azan yang sampai kepada telinganya tidak hanya satu, Pak. Ya, sekarang kan mic orang kuat-kuat, Pak.
bersaut-sautan suara memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas, tapi tidak tergerak, ya, tidak tersentuh. Itu yang disebut oleh Al-Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, di antaranya suara azan, dia tersentuh, tersentak, tertegun dia, terpanggil dia. Itu ciri orang yang beriman. Ya, jangan kalau ada acara pasar malam baik kita, ya, tidak diundang, ya, hanya dengan kabar baik, hanya nganing baik, kita maghrib tiba pak. Jangan hujan petus ni datang juga, ya. Ini yang aneh. Oleh karena itu, memakmurkan masjid tidak hanya ketika ada acara di masjid, tidak hanya ketika ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada acara-acara tertentu. Tidak hanya itu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 kebiasaan Rasulullah itu yang senantiasa dilakukan Rasulullah itu adalah memakmurkan masjid. Orang yang biasa di masjid, imannya kuat, biasanya betah pak, ya, adam ayam kata orang itu, senangnya, bergembiranya, kepingin terus. Tapi orang yang sedikit imannya, lemah imannya, kurang agamanya, maka malas pula pak. Yang takutnya rayo baiknya datang ke masjid, ya. Yang takutnya pas sembahyang rayo, itulah masuk masjid, ya. Jangan sampai hati kita khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ingat pak, hati itu terkadang dia bercahaya, terkadang dia kusam, terkadang dia suram, terkadang dia kelam, karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketika dosa banyak kita lakukan, maka malaslah kita beribadah, beratlah kita beribadah, seganlah kita beribadah. Itulah cirinya pak. Tapi ketika dosa kita mungkin sedikit, sering kita cuci dengan kalimat istighfar, sering kita cuci dengan perbuatan baik, maka insya Allah ringanlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pak, ibadah itu ketika sampai pada dosisnya, ketika sampai kepada puncaknya, sama orang ke Mekah pak. Kalau orang ke Mekah tu pak, kalau dia masuk Masjidil Haram tu dia nak keluar, tidak pak? Sanggup bawa sanggung dalam tu, sanggup dia baring di situ, ya, dan nak dia balik ke hotel tu tak? Kenapa? Karena sudah terasa manisnya beribadah itu. Yang kita cari itu manis ya pak. Ya, kalau mesti tawar tu, pastilah kita. Ya, tapi kalau sudah dapat manisnya ibadah itu, niscaya enak pak, nikmat, ya mak, nikmat, lezat kita melaksanakan ibadah, tidak merasa terpaksa, tidak merasa karena dan karena. Ya, kadang-kadang tuh pak ada pak, kalau pengantin baru, mohon maaf kalau ada pengantin baru pak, ya, kadang-kadang tuh karena nih pak, karena metuwong, karena RT, karena pak lingkungan, karena tadi itu, ya. Makanya kalau yang karena itu pak di dalam moda, kan sering kita melihat ada misalnya, mohon maaf ibu-ibu, ada artis mendadak pakai jilbab, ya. Sebentar tahannya. Kenapa? Mendadak. Yang namanya mendadak itu pak, dah sengaja. Ya, bukan karena dari lubuk yang paling dalam, bukan karena kesadaran, bukan karena keimanan, tetapi karena mendadak saja.
Nah, oleh karena itu kita perlu mengasah iman kita biar iman itu tajam. Kalau iman kita tajam, ya, seperti pisau pak tajamnya pak, maka akan banyaklah ibadah kita. Saya sering menyampaikan pak, ya, kalau kita nak ke masjid itu ketika kita sehat lah, ya pak. Kalau kita nak ke masjid ketika kita sehat lah. Nak banyak kita ibadah masjid kau ketika kita sehat lah. Nak sempurna ibadah kita di masjid kau ketika kita sehat lah pak. Bisa ke masjid tapi tidak sehebat ketika dia sehat. Bisa beribadah tapi tidak sebanyak ketika kita sehat. Bisa beribadah tapi tidak sesempurna ketika kita sehat. Oleh karena itu ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, badan kita sehat, tenaga kita masih kuat, kesempatan ada pula, pekerjaan, ingat pak, kalau pekerjaan dunia ini tak pakai sudah-sudah, tak pakai selesai-selesai, tak pakai habis-habis, ya. Kenapa? Karena yang dunia itu pak iluk terus. Dunia kau bukan semakin bertambah umurnya, bukan semakin jadda, bukan semakin buruk, semakin menarik, semakin menawan, semakin memikat. Dan disitulah terkadang kita sering terperangkap oleh keindahan dan kecantikan dunia, mengabaikan, ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, kalau kita ingin ke masjid waktu kita masih sehat walafiat lah. Jangankan parah pak, demam baik kita, pilek baik kita, tak bisa kena kipas angin, tak bisa kena AC dah. Tapi ketika kita sehat, ya, ketika kita masih berikan Allah kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik sebelum kesempatan itu Allah hindari, Allah jauhkan dari kita. Oleh karena itu, mengasah keimanan kita itu adalah wajib bagi kita kalau kita ingin mendapatkan keredaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang terkadang mengabaikan yang ini pak, yang anggapnya iman itu betul-betul. Iman itu kadang-kadangnya naik, kadang-kadangnya turun. Ya pak, ya, dak mantap dah. Coba lah pak, kalau bulan Ramadan di situ kadang-kadang naik iman kita. Ya, ibadah rajin, ya, ke masjid rajin, sholat tarawih rajin, baca Quran, kok rajin kalau pak? Kenapa? Imannya naik, ibarat stapol itu pak kencang pak, terang, ya. Sedang naik puncaknya. Kadang-kadangnya dekat kami pak, kat sini pak, dekat kami pak, ya. Masuk Ramadan, habis Ramadan, tak masuk Ramadan kencang, habis Ramadan balik lagi, ya, mangai lagi, kendor lagi, ya. Kebanyakan seperti itu pak. Kenapa? Pengaruh dari Lebaran. Iman kita ini kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita cas terus, ibarat HP pak, kalau tidak kita cas, satu saat dia akan ngedrop, lemah dan ngedrop. Kalau lemah ngedrop pak, bahaya. Makanya terkadang harta yang diberikan Allah itu, ya, bukan menambah dekat kita kepada Allah, bahkan terkadang banyak pak, kebanyakan itu membuat dia tambah jauh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Modal pertama itu kata Al-Quran tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tanda orang beriman itu adalah memakmurkan masjid. Bapak ibu sekalian, kepingin tidak kita mendapatkan yang namanya naungan zillun dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat itu, di antaranya satunya rajulun mu'allakun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut, ya,
dengan yang namanya masjid. Ya. Masjid Pak, masjid ke Pak sama be pahalanya Pak. Yang beda pahala masjid itu cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itulah yang beda. Kalau masjid lain Pak, nak sembahyang Masjid Istiqlal itu pahalanya sama dengan Masjid Al-Falah kok. Tapi kalau Masjidil Haram yo Pak, ya besar pahala 100.000. Ya, kalau Masjid Nabawi 1.000, kalau Masjid Al-Aqsa 500. Nah, makanya orang ngejar, enak, rugi. Ya, rugi Pak. Rugi kadang-kadang tuh sudah salah niat. Resiko nak belanja. Resiko nak beli apa nama kau oleh-oleh. Itu yang salah Pak. Seharusnya di situ mengumpulkan pahala yang banyak. Apa? Pahala yang sangat besar Allah sediakan untuk kita. Sama saja pahalanya, tergantung dengan jumlah jemaahnya. Semakin banyak jemaahnya, semakin besar pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita kepingin mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu panas terik yang sangat luar biasa, keringat manusia tenggelam Pak, ada yang bermandi kayak orang sungai itu Pak, karena terlalu banyaknya keringat, bukan karena minum banyak dak, ya, karena mungkin dosa yang dilakukan, maka Allah perlihatkan pada hari itu orang yang tenggelam dia di keringatnya karena terlalu panasnya. Ada yang batas mata kaki, ada yang batas betis, ada yang batas pinggang, ada yang batas dada, ada yang batas lehernya, ada yang tenggelam di atas keringatnya pada hari itu. Tidakkah kita kepingin kalau hari itu orang yang panas terik, ya, kita mendapatkan katakanlah hawa sejuk yang namanya zillun tadi itu, naungan Allah, ya. Zillun itu kalau bahasa awak payung, ya, orang panas apa teduh, mana enak Pak? Kepingin tak? Ya, kepingin tak? Ya, kalau kepingin, salah satu caranya adalah memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah ini. Kapan lagi lah Pak? Karena masjid ini adalah saksi untuk kita. Bahkan ada yang mengatakan masjid ini akan menjadi kendaraan bagi kita. Orang yang senantiasa masukinya, insya Allah nanti dia akan dijelma jadi kendaraan Pak. Ya, kalau orang panas awak dalam masjid Pak, teduh kita Pak, tak? Sejuk kita. Nah, kalau kita kepingin mendapatkan yang namanya naungan Allah itu, salah satunya adalah memakmurkan masjid dimanapun kita tinggal berada. Jangan sampai kan ada yang keliru Pak, ya, dia menuh masjid orang, masjidnya dan penuh, tidak, masjidnya sepi. Apalagi terkadang itu, ya, tidak ada lagi masjid yang katakan dia indah Pak. Kenapa dibuat indah? Biar kita betah, biar kita tertarik. Orang dulu jauh-jauh Pak, saya masih ingat dulu masjid satu-satu, orang sanggup berkilo-kilo berjalan. Ya, sanggup dia berkilo-kilo berjalan hanya untuk sampai ke masjid yang tidak begitu menarik dari segi bangunannya, dari segi warnanya, dari segi profil tidak ada menarik Pak. Biasa, tapi orang ramai mengunjunginya. Sekarang masjidnya luar biasa, ya, keindahannya luar biasa, ya, tidak terlalu jauh dari kita Pak, sangat dekat dengan kita, ya, melangkah gitulah sampai Pak. Terkadang ingat Pak, datang ke masjid ini tidaklah mudah. Orang lebih mudah datang ke tempat-tempat rekreasi, ya, orang lebih senang datang ke tempat-tempat rekreasi yang jauh, menghabiskan uang, menghabiskan waktu, bahkan bermalam. Tetapi di dekat rumahnya ada tempat yang sangat indah, ya, tempat yang mulia, tempat Allah menurunkan yang dalam hadis Nabi itu, tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, suatu masyarakat di dalam sebuah masjid, di antara masjid-masjid Allah itu, dan membaca yatluna kitabahu, membaca Al-Quran di dalamnya. Baik baca Quran mungkin satu orang atau baca Pak, dianjurkan kita baca Quran di dalamnya.
wa yatadarasunahu, kemudian mempelajarinya bainahum, di antara mereka. Apa yang Allah berikan? Illa nuzilat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan as-sakinah. Jadi Pak, tempat turun sakinah itu Pak bukan tempat pengantin lah. Ya, tempat turun as-sakinah itu diantaranya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berdoa mudah-mudahan jadi surga sakinah, tapi mudah semayang Pak, mudah beribadah, mudah dekat dengan Allah, bisakah sakinah itu dapat? Mungkinlah yang nama istrinya mungkin sakinah, tak? Tapi kalau mendapatkan sakinah itu Pak di sini, di dalam hati kita. Yang menurunkan as-sakinah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, hidup ini kepingin kita tenang, ya dah Pak? Tenang di rumah kita, nyenyak tidur kita, dah, lahap makan kita, bangunnya segar bugar. Itu yang kita inginkan, dan itu tidak mudah kita dapatkan kalau tidak Allah yang memberikan kepada kita. Salah satu jalannya dah, berkumpullah di dalam masjid ini, ya. Karena orang yang berkumpul masjid Pak, kata Rasulullah, orang yang sholat kemudian menunggu sholat berikutnya, walaupun dia baring-baring, walaupun dia duduk-duduk, dia tidak baca Quran, tidak, dia tidak berzikir, tidak, hanya sekedar nunggu baik Pak di masjid itu, menunggu sandal maghrib, menunggu isya. Dulu sering seperti itu Pak. Di kampung-kampung, dusun-dusun kami itu sering Pak, orang tua-tua sudah maghrib itu duduk-duduk baik. Menjelang waktu isya dia tetap berada di masjid itu, ya, entah sekedar baring-baring baik, kata orang dusun mentang pinggang baik Pak. Kata Rasulullah, orang yang sesudah sholat berada di masjid, duduk menunggu sholat berikutnya, dia dianggap seperti orang yang sholat terus menerus. Kepingin apa? Ya, kita semayang tidak, cuman dinilai, diberi pahala seperti orang yang sholat, hanya sekedar kita hanya menunggu, ya, di dalam masjid. Tapi syaratnya dong, tidak batal wudunya. Misalnya kita maghrib kok sampai isya tidak batal, kita duduk-duduk Pak, ya, duduk-duduk di masjid ini, tidak ngota Pak, ya, tidak ngota hal-hal apa namanya yang bisa menyebabkan rusak apa namanya, ya, pahala kita, maka kita dinilai seperti orang yang sedang sholat terus menerus. Tidakkah banyak rakaatnya? Tidakkah besar pahalanya? Dulu, insya Allah di sini ya Pak, menunggu waktu sholat dengan hanya duduk di masjid, apalagi membaca Al-Quran, apalagi berzikir, maka kita senantiasa di samping nilai, kita dinilai orang yang sholat terus menerus, kita mendapatkan pahala. Tetapi karena kesibukan dunia, karena hawa dunia, ya, karena hawa lainnya, maka kita terpengaruh Pak, sehingga ada betah Pak. Pokoknya baliklah sudah maghrib itu kadang-kadang, ya, jangankan nak berdoa, ya, nak berwirid panjang, wirid pendek ya, payah dia. Padahal menunggu di masjid masuknya waktu. Makanya kalau kita perhatikan mungkin di Mekah itu Pak, kenapa dia, ya, baring situ lah, tidur lah. Kia kepingin dapat pahala tu Pak. Bayangkan kalau satu rakaatnya 100.000, per jam-jamnya dalam tu, sehari semalam tu 24 jam. Kalau kali 100.000 lah banyak pahalanya. Nah, kita diberikan oleh Allah pahala seperti itu kalau kita menunggu waktu sholat. Kalau kita, ya, mau mengambil pahala, Allah berikan itu. Dalam Islam Pak, dia kenal nomor 1, nomor 2 tak? Ya, kalau belum Pak ada nomor 1, nomor 2. Pahala ada nomor 1. Kalau Jumat ada pahala nomor 1, nomor 2. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita semua, sama, tidak kurang. Kalau Jumat ya Pak, sampai dulu datang dapat pahala besar pahalanya, sama berkurban dengan seekor unta. Yang kedua sama berkurban dengan seekor sapi atau kerbau, kambing, ayam, telur, cuma 5, ya, nilai 5 orang yang dihitungnya, ya, 1, 2, 3, yang 4, 5 tu dapat apa nama keharapannya,
Ya, harapan itu kecil nilainya, dapat ayam dengan telur baik. Itu Jumat, Pak. Kalau seperti ini sama kita, Pak. Sama kita. Kalau kita sama menunggu waktu sholat, pahalanya sama, dinilai sama, Pak. Tidak ada bedanya. Sama-sama berpahala, senantiasa kita sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kepingin, Pak, ya, kalau kita kepingin, ya, mumpung Allah berikan kesempatan. Kita ni kadang-kadang, Pak, dah tahan duduk lama, kaki lah kesemutan, ya, pinggang lah sakit. Nah, kalau kita masih sehat walafiat, rasanya akan nunggu waktu solat antara maghrib isya tu, Pak. Daklah mungkin dari isya ke subuh lama tu, Pak. Pada ngidaknya 5 waktu itu, maghrib ke isya saja. Kalau kita bisa menanti waktu solat, maka pahalanya 1 jam itu seperti orang yang nilai solat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup, Pak? Bisa, Pak, ya? Nah, tidaklah mungkin tiap minggu, tiap hari, tiap minggu. Mungkin ada 2 kali seminggu. Duduk, ya, Pak. Ya, kita sebenarnya kalau kita bilang kalau diturut pengaruh dunia ini tak pakai selesai, Pak. Tak pakai sudah. Ya, ada baik gawe. Ya, ada baik mau kerjakan. Tapi kalau kita bisa, ya, memilah dan memilihnya, bisa mengaturnya, insya-Allah kita akan bisa. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah, marilah kita memakmurkan rumah Allah ini, dimanapun kita berada. Kemudian yang berikutnya, wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Kita percaya, Pak, hidup ini ada sudahnya. Ada pertemuan, ada akhirnya, ada perpisahan, ada awal, ada akhirnya, ada hidup, ada matinya. Hidup yang pertama ini adalah untuk mempersiapkan bekal kita yang akan kita bawa. Apa kata Al-Quran? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Itulah, Pak. Ya, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, ya, berjumpa dengan Allah, dan tidak berjumpa dengan setan, tidak berjumpa dengan iblis, maka satu syaratnya, fal ya'mal amalan soleh. Maka hendaklah kamu beramal soleh. Bukan beramal salah, Pak. Ya, beramal soleh itu beramal baik. Amal soleh itu tidak hanya ibadah. Ya, tidak hanya ibadah, seluruh kebaikan itu termasuk kategori amal soleh, dan Allah akan berikan balasan untuk kita. Apa kata Al-Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa atau siapa saja yang berbuat kebaikan, yang beramal kebajikan, walaupun sebesar zarrah, sangat kecil sekali, dan itu tidak mungkin. Kalau umurnya puluhan tahun, tidak mungkin amalnya hanya sebesar zarrah, tidak akan mungkin. Pasti banyak amalnya, pasti banyak kebajikannya. Kata Allah, walaupun sedikit sepanjang hidupnya, banyak amal jahat yang lakukannya, hanya sedikit sekali kebajikan yang lakukannya sebesar zarrah, sebesar biji sawi, itu Allah akan berikan balasan kepadanya. Artinya apa? Yang kecil saja Allah berikan balasan, apalagi amal soleh yang besar, pasti jauh, ya, Allah berikan berlipat-lipat ganda pahalanya kepada kita. Karena dalam Islam, ya, tidak sama. Kalau di dunia mungkin ada buah tangan namanya. Di dalam Islam, ketika kebajikan itu kita lakukan, minimal mendapatkan 10 kebaikan. Itu minimal, Pak. Nilai paling rendah dalam Islam itu kebaikan itu 10, itu paling rendah. Bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 50, bisa 70, bahkan lebih dari itu, Pak. Ya, kalau salat berjamaah hanya 25 dalam hadis Nabi, satu riwayat mengatakan 27. Ya, minimal 10 itu kebaikan. Begitu Allah berikan pahala untuk kita. Ya, ketika kita berbuat jahat, Allah balas satu dosa.
Allah balas satu keburukan untuk kita, Allah balas satu siksa untuk kita. Tetapi ketika kita berbuat, jangankan berbuat, berniat saja kita mau ke masjid, itu sudah ada satu pahala, ada panjarnya, ada perskotnya, ada uang mukanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah rugi kita. Marilah kita perbanyak amal-amal soleh kita, memakmurkan masjid Allah, rumah Allah ini. Karena kapan lagi? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Apakah kita nunggu tua, Pak? Nunggu berumur kita. Enak kalau kita berumur, kalau sampai umur kita, nunggu mungkin sebulan lagi, setahun lagi, Jangan kita tunggu kebaikan itu, bersegeralah kebaikan itu lakukan. Tapi kalau dosa perlu kita tunggu, Pak. Perlu kita dipikirkan, karena apa yang kita lakukan, dan itulah yang terkadang membuat kesudahan kita. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, maka kesudahan baik pula yang akan kita terima. Tapi kalau perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kesudahan jahat pula yang akan kita rasakan. Bagaimana, Pak? Masih ada, kaum muslimin wal muslimat jemaah sekalian berbahagia. Kemudian wa aqamus shalah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu sudah saya bilangkan tadi, tidak hanya sekedar meramaikan masjid, tidak hanya sekedar ngejar makan di masjid, tidak sedahnya berbicara di masjid, tapi ada bukti di situ. Wa aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Ya, Pak. Adakah tidak baiknya dipandang oleh orang datang ke masjid, pakai kepiah misalnya, gayanya gaya ustaz, tahu-tahu numpang kencing, sudah tu lari pula, sementara waktu sholat sudah masuk. Alangkah tidak baiknya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, karena waktu kita juga yang terbatas, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Yang jelas intinya adalah marilah kita makmurkan masjid ini, karena salah satu yang akan menolong kita nanti, yang mendapatkan naungan Allah itu adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.